Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Al-ayah Surah Al-Baqarah ayat 201. Kali ini kita akan membicarakan tentang kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Satu doa yang kita semuanya hafal, yaitu doa sapu jagat. Mohon kebahagiaan hidup di dunia, mohon kebahagiaan hidup di akhirat, sekaligus terjauhkan dari siksa api neraka. Pemirsa kajianmu Magelang, bahagia, merasa senang itu merupakan hal yang memang dibutuhkan betul dalam kita hidup. Kalau ada pertanyaan, mengapa seseorang merasa senang, merasa bahagia? Kalau jawabannya seseorang merasa senang dan bahagia karena memiliki harta banyak, salah. Tidak semua orang yang memiliki harta banyak adalah orang yang senang dan berbahagia. Mengapa seseorang merasa senang dan berbahagia? Karena orang itu mempunyai istri yang cantik misalnya. Salah. Karena tidak sedikit orang yang memiliki istri amat sangat cantik justru makan hati karena banyaknya masalah yang dia hadapi dalam kehidupan. Mengapa seseorang merasa senang dan berbahagia? Karena memiliki mobil mewah, memiliki rumah mewah. Salah. Karena tidak setiap orang yang memiliki mobil mewah, orang yang memiliki rumah mewah, orang yang merasa senang dan berbahagia. Lantas kemudian, mengapa seseorang merasa senang dan berbahagia? Jawabannya karena keinginan dan maksud hatinya terwujud, keinginannya tercapai. Ketika ada seorang calon bapak muda di sebuah rumah sakit ibu dan anak, menunggu kelahiran anaknya, meskipun yang bersangkutan memiliki banyak harta, punya mobil, rumah mewah, itu semuanya tidak dia rasakan sebagai kesenangan dan kebahagiaan. Selain yang dia harapkan adalah anaknya lahir dengan selamat, dengan utuh sempurna, dan ibunya pun selamat dunia akhirat. Ya, semacam itu. Itulah kesenangan, kebahagiaan. Tetapi kita ketahui seorang bapak muda yang anaknya sudah lahir dengan selamat, dengan lengkap, kemudian akan bergeser letak kebahagiaannya. Sesaat berikutnya dia akan merasakan, oh ya, sudah. Tapi kemudian yang dia inginkan berbeda lagi. Saya berharap
family datang. Saya berharap istri saya bisa memberikan ASI kepada anak saya. Saya berharap para orang tua yang lain kemudian mengapresiasi. Semacam itu. Kebahagiaan, letak kesenangan jadi bergeser, berubah sesuai berubahnya waktu dan bergantinya masalah. Itulah yang namanya kesenangan dan kebahagiaan yang bersifat sementara. Pemirsa kajian Magelang yang saya hormati, lantas bagaimana yang namanya kesenangan dan kebahagiaan hidup yang tidak lagi sementara tapi abadi? Ya, kebahagiaan hidup di dunia ini ada ungkapan yang sederhana yang disampaikan oleh seorang sahabat, yaitu Abdullah ibnu Abbas, yang dalam hadis sering disebut Ibnu Abbas. Nah, karena kedekatannya dengan Rasul, sampai dengan kemudian beliau menyebutkan hidup di dunia ini memang kita punya keinginan untuk mencapai kebahagiaan. Nah, ada 7 indikator, ada 7 tanda seseorang merasa senang dan bahagia dalam hidupnya. Nah, ternyata faktor yang pertama, indikator yang pertama bukan pada harta, bukan pada istri, bukan pada anak, bukan pada apapun itu, tapi yang pertama adalah faktor hati yang selalu bersyukur. Ini faktor yang pertama. Qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Karena itu merupakan pembeda, penegas prioritas bagi yang bersangkutan menerima kenyataan hidup dan mensyukurinya. Itulah faktor yang paling tampak sebagai indikator kebahagiaan. Nah, yang kedua barulah kemudian disebutkan pasangan hidup yang baik. Al-azwaj as-solihah, misalnya semacam itu. Jadi istri yang baik, bukan istri yang cantik, bukan suami yang ganteng. Karena tidak sedikit yang suaminya ganteng tapi istri itu merasa makan hati juga. Kemudian faktor berikutnya adalah anak yang berbakti. Al-aulad al-abror, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupannya semacam itu menjadikan orang tua merasa bahagia. Ya, syukur-syukur selain berbakti yang bersangkutan adalah anak yang ganteng, anak yang cantik, anak yang pintar, semacam itu. Kemudian faktor berikutnya adalah al-mal, al-halal, harta yang halal, bukan harta yang banyak, tapi harta yang halal, yang menjadikan yang bersangkutan yakin sekali bahwa itulah rezeki dari Allah, sehingga dia membelanjakan dengan penuh keyakinan, mempertahankan kalau misalnya ada yang meragukan dan lain-lain semacam itu. Itulah faktor berikutnya. Kemudian faktor indikator berikutnya berkaitan dengan al-bi'ah sholihah, lingkungan yang kondusif untuk beriman, yang dia kemudian merasa pas, nyaman, sehingga perlu keikutsertaan yang bersangkutan di lingkungannya, entah itu jamaah masjid, entah itu pengajian, yang semacam itu. Kemudian indikator berikutnya berkaitan dengan tafaqquh fiddin. Seseorang akan merasa selalu bahagia kalau yang bersangkutan dengan kesadaran yang mendalam terus ingin mengetahui dan mengamalkan ajaran yang dia yakini, ajaran agamanya. Tafaqquh fiddin, yang itu kemudian tampak dalam kehidupannya termasuk di lingkungannya. Kemudian faktor berikutnya adalah umur yang barokah. Umur yang barokah tampak dari semakin yang bersangkutan bertambah usia,
yang bersangkutan semakin bertambah paham akan posisinya sebagai makhluk, dan kemudian yang bersangkutan berusaha untuk bagaimana melayani kepada sesama. Itulah 7 faktor, 7 indikator, 7 penanda kaitannya dengan kebahagiaan hidup di dunia ini. Nah, lebih-lebih kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berusia lebih dari 60 tahun, biasanya faktor berikutnya adalah kaitannya dengan yang bersangkutan berusaha. Salah satunya, meskipun yang bersangkutan sudah berusia, sudah mungkin pensiun, tapi secara aktivitas tidak boleh berhenti. Nah, banyak buku, banyak informasi kaitan dengan itu. Janganlah pensiun. Kegiatan itu terus saja dilakukan, meskipun kegiatan itu tidak untuk mencari ma'isyah, tapi untuk menjadikan yang bersangkutan lebih bermakna bagi lingkungan. Sehingga istilahnya jangan nganggur, namun juga jangan sampai loyo. Jangan nganggur, tapi jangan ngoyo, sehingga tetap berusaha. Kemudian juga jangan sampai ngelokro. Nah, kehidupan harus tetap dijalankan. Ini tepat sekali apa yang disampaikan kalau Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 95. Manusia mukmin yang aktif jauh lebih mulia daripada mukmin yang pasif. Kalau anak sekarang sering menyebut sebagai malas gerak mager. Karena orang yang aktif itu jauh lebih sehat. Yang pertama. Yang kedua, jauh lebih bermanfaat. Yang ketiga, jauh lebih mulia karena dipandang sebagai orang yang selalu aktif. Dan yang keempat, yang bersangkutan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, oleh karena itu, mari dalam keadaan bagaimanapun, mari kita selalu beraktivitas yang positif, yang memberikan makna kepada sesama, meskipun hanya sekadar misalnya bermanfaat. Kalau misalnya ada seseorang takmir masjid yang dia tidak bisa memberikan pengajian, yang namanya ngaji sendiri, membaca Al-Quran juga gradul. Tapi yang bersangkutan bermanfaat sekali karena apa? Selalu yang bersangkutan mengecek kaitannya dengan air di masjid, air di kolah masjid, air untuk mengambil air wudhu dan lain-lain. Yang bersangkutan yang bertanggung jawab ketika wafat yang bersangkutan baru tampak, oh ternyata yang selalu memperhatikan itu adalah yang bersangkutan, sehingga orang-orang lain merasa nyaman apabila di masjid itu karena air selalu saja melimpah dan nyaman. Demikian pemirsa kajianmu Magelang, kajian singkat berkaitan dengan kebahagiaan hidup di dunia tapi sekaligus di akhirat, seperti pada kalimat ayat yaitu surat Al-Baqarah ayat 201, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan hidup di dunia tapi juga kebahagiaan hidup di akhirat serta terjauhkan dari api neraka. Billahi taufiq wal hidayah, nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.